Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kelihatan dari muka Pak Wahyu ya, sehat, segar. Sudah makan siang? Baru selesai Bu. Ya. Selesai makan siang. Tadi kan saya mendengar info bahwa Pak Wahyu itu akan melakukan coaching, benar? Betul Bu. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan, sebelum Pak Wahyu itu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Wahyu. Silakan Bu. Boleh? Silakan Bu. Bertanya aja Bu. Apa-apa. Jadi nanti pada saat Pak Wahyu melakukan coaching, saya akan amati, boleh kan ya? Ya, silakan Bu. Nanti Pak Wahyu saya harap melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Terus apakah ada kendala seperti untuk melakukan coaching seperti pertanyaan atau alurnya? Apakah ada kendala dari Pak Wahyu Yang sesuai dengan alur Tirta? kendala ya. Untuk ini pada saat setelah coachingnya atau sebelumnya ini Bu? Sebelum melakukan coaching. Oh, pada saat sebelum melakukan coaching itu paling yang coachingnya ini ya mau apa enggak untuk dilakukan coaching kan? Seperti itu kendalanya. Tapi kebetulan dia si coachingnya ini dia hubungi saya untuk dilakukan coach. Ya mungkin seperti itu. Oh ya. Dan itu ya kendalanya, tidak ada kendala yang berarti. Tidak ada kendala berarti. Jadi Pak Wahyu nanti sebelum melakukan coaching, saya harap Pak Wahyu melakukan proses yang maksimal dengan alur Tirta dan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak Wahyu. Siap Bu. Mungkin alur Tirtanya mungkin dari tujuan, identifikasi masalah, terus penuh ya, mindfulness. Iya, mindfulness dan tanggung jawab dari coachingnya. Dan mendengarkan aktif ya. Siap Bu, nanti usahakan untuk melakukan sesuai dengan alur Tirtanya. Dari proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Pak Wahyu kembangkan atau tingkatkan? Saya lihat dari posisi coachingnya ini, saya lihat dia membutuhkan kompetensi kesadaran penuh dari masalah yang diungkapkan. Mungkin kompetensi dari 3 kompetensi, dari kesadaran penuh, terus pertanyaan yang berbobot dengan apalagi satu itu Bu? Mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif. Jadi saya lihat ini yang pertama saya lihat dengan kesadaran penuh. Berarti saya tegaskan lagi Pak Wahyu hanya lebih spesifik ke kesadaran penuh ya, iya, Bu. Dalam melakukan coaching ini. Dari sebelum melakukan coaching ini saya mau menanyakan indikator apa yang ingin Pak Wahyu kembangkan? Dari indikator yang saya mau kembangkan di sini, ketercapaian indikator ini si coach ini bisa mengidentifikasi bagaimana dalam hal kesadaran penuh ini, identifikasi terus bagaimana dia memahami dalam hal kesadaran penuh ini dari topik masalah yang dia hadapi. Mungkin itu untuk indikator. Ini dari kesadaran penuh ya, indikator ketercapaiannya, betul Bu. Oke Pak Wahyu, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih, selamat, semoga sukses, berjalan dengan lancar coachingnya ya Pak Wahyu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Wahyu, bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak, gimana nih? Alhamdulillah sehat. Begini Pak Wahyu, saya kesini mau memberitahuan terkait dengan kondisi kelas saya ini yang anaknya mulai lost control begitu. Gimana sih ceritanya sampai lost control nih Pak? Jadi anak ini 4 orang sering bolos mereka ini di jam pelajaran tertentu, di guru-guru tertentu mereka itu tidak masuk begitu. Saya sudah melakukan beberapa tindakan tapi mereka masih seperti itu begitu. Ya jadi begini Pak. Jadi kira-kira tujuan kita apa nih yang kita mau capai nih dalam pertemuan ini? Saya ingin 4 orang anak ini ada perubahan lebih baik begitu dari bolosnya, dari tidak masuknya. Saya ingin dia seperti temannya yang lain, siap untuk belajar, siap untuk mengikuti pembelajaran yang ada begitu. Oh gitu ya. Iya.
Udah di assessment apa belum itu? Bagaimana cara assessmentnya? Kemarin saya sudah melakukan assessment awal terkait dengan kondisi di keluarganya, kondisi pembelajarannya dan sebagainya. Semua sudah saya lakukan di assessment awal. Memang mereka ini dari keluarga broken home gitu. Oh, jadi coba ulang cerita situasinya bagaimana tadi? Jadi anak ini setiap pembelajaran dia sering tidak masuk, Pak. Di matematika dia hadir di fisika, tapi di matematika dia nggak masuk. Di bahasa Indonesia dia hadir, Oh, gitu di ya. olahraga nggak ada gitu. Di dalam kelas juga kadang tidur-tiduran, datang terlambat gitu. Gitu. Pak Wahyu. Terus gimana? Jadi solusi saya kemarin itu ya datang home visit, saya hanya ketemu dengan pamannya, ibunya, bapaknya, nggak ada gitu anaknya. Termasuk Denny, Rahmat, Rizky dan yang 4 orang ini sungguh berat sekali penanganannya begitu. Oh, gitu ya. Kira-kira bagaimana menurut Bapak penanganannya itu untuk yang dilakukan untuk penanganannya itu gimana, Pak? Kalau menurut saya sih yang bisa saya lakukan untuk saat ini adalah home visit sama koordinasi dengan guru BPBK-nya gitu. Gitu. Sama wali kelasnya juga. Kemarin saya sudah koordinasi dengan wali kelasnya, guru BPBK, dan hal ini sudah saya laporkan ke Kepsek juga kemarin terkait hal ya perilakunya mereka ini dan responnya bagus. Apa sebaiknya dilakukan home visit lagi ya? Ya, kalau menurut Bapak itu perlu dan baik, kenapa tidak? Karena di situ kan bagian dari asesmen kognitif non apa istilahnya? Diagnostik non kognitifnya. Oh iya. Jadi seperti itu. Oke. Berarti ini saya mau tidak, oh iya benar juga sih Pak Wahyu ya. Jadi saya harus melakukan asesmen diagnosis awal, ya benar. Berarti nanti kolaborasi sama guru BPBK mungkin masalahnya bisa saya selesaikan. Oke, sip. Terus gimana terus? Nah untuk tindak lanjutnya mungkin akan segera saya lakukan. Ini adalah home visit bersama guru BPBK-nya sama wali kelasnya dan melaporkan hal ini ke kepala sekolah begitu. Kayaknya ini jalan terbaiknya bisa lakukan. Mungkin ada lagi yang lain yang bisa dihubungi atau mungkin teman sejawat atau gimana? Benar, nanti saya hubungi dulu wali muridnya ya, Pak D-nya itu atau pamannya nanti saya hubungi dulu. Apakah ada lagi? Mungkin ini aja dulu. Berarti iya benar, ini berarti solusinya dia sebagai wali kelas saya hubungi, BPBK, Kepsek sudah saya kasih. Oke, sip, benar. Ini sudah deh jalan keluarnya Pak Wahyu. Nah, berarti ada jalan keluarnya ya? Iya. Kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang Bapak bisa lakukan? Untuk sementara ini saya pembinaan dulu ke anaknya. Pembinaan dulu ya. Iya. Pembinaan dulu secara langsung, nanti baru kita lanjutkan dengan tindakan yang tadi. Oh, bagus sekali. Berarti Bapak bisa menemukan sendiri ya jawabannya. Terima kasih dari Pak Wahyu. Itu dulu, ini yang terakhir nih. Apa? Terakhir nih. Setelah selesai kita lakukan coaching ini, apa yang Bapak bisa lakukan? Saya menemukan solusinya untuk tindak lanjut untuk berikutnya. Terus tindak lanjut untuk berikutnya mungkin kita akan coaching lagi terkait dengan masalah-masalah siswa ini Pak. Oke, sip. Karena ini sangat menarik untuk kita lakukan. Oke. Terima kasih banyak Pak Wahyu ya. Yuk, sama-sama Pak. Sip. Mari. Semoga sukses Pak ya. Sip. Ya. Siang. Selamat siang Pak Wahyu. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Mana Ibu? Tadi Sehat kan ya? Pak Wahyu sudah melaksanakan coaching ya. Ya. Bagaimana proses coaching menurut Pak Wahyu tadi? Nah, proses coaching tadi luar biasa. Bisa berjalan lancar dan coachingnya bisa menjawab dan bisa menemukan apa yang jadi gagasan dan permasalahannya bisa jawab sendiri. Ya. Begini Pak Wahyu, setelah melakukan observasi tadi, saat Pak Wahyu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak Wahyu? Ya, silakan Bu. Apa saja yang sudah Pak Wahyu dapatkan dari proses coaching tadi? Yang saya dapatkan tadi dari proses coaching itu, pertama Pak Bait menghampiri saya kan, dia ya istilahnya paling sederhananya dia curhat apa permasalahannya di kelas, dan permasalahannya ini berupa asesmen. Dia bagaimana cara asesmen pada saat awal pembelajaran untuk menemukan bakat dan minat siswa pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pada saat pertanyaan itu Pak Bait bisa dia memaparkan pertanyaan-pertanyaan, mempertanyakan jawaban-jawaban
yang bisa mengarahkan dia untuk bisa menjawab sendiri, bisa mengolah sendiri apa yang permasalahan yang dia hadapi. Terus yang ketiga, Pak Bait bisa secara tidak langsung untuk menindaklanjuti apa dari hasil coaching tadi. Itu aja Bu. Sudah lengkap Iya, sudah lengkap ya. proses coaching tadi. Iya. Nah, jadi Pak Wahyu sudah berhasil melaksanakan proses coaching sesuai dengan Alur Tirta ya. Ya. Nah, kalau kita lihat ya bisa dikatakan seperti itu, Bu. Oke. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching dari Pak Wahyu, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Ya, silakan Bu, silakan Bu. Tadi menurut pengamatan saya, Pak Wahyu itu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan Alur Tirta, sudah bisa melaksanakan Alur Tirtanya dari tujuannya, melakukan identifikasi, dan Pak Wahyu sudah mengarahkan coachingnya untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya. Seperti itu. Terus gimana lagi Pak? Rencana tindak lanjut Pak Wahyu ketika proses coaching ke depannya bagaimana? Rencananya pertama saya akan menanyakan dulu dengan Pak Bait apakah bagaimana proses atau tindakan yang pernah dia lakukan sampai sejauh mana efektivitas dari tindakan yang dia sudah temukan. Nah setelah itu baru kita mulai lagi lihat hasil apa yang akan dia hasilkan. Seperti itu Bu. Berarti umpan balik ya. Dari proses yang kedua nanti itu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya. Proses coaching berikutnya, ya betul Bu. Jadi saya ulangi ya, Ya, Pak Wahyu, untuk proses kedepannya Pak Wahyu akan menganalisis lagi, menanyakan ke Pak Bait ya, bagaimana proses yang pertama kali, apakah berhasil atau tidak. Ya betul Bu. Masalahnya. Iya. Nah, wah Pak Wahyu udah luar biasa ya, sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan Alur Tirta, dan saya harap Pak Wahyu kedepannya lebih baik lagi ya. Siap Bu. Dan saya juga berterima kasih atas kesempatan yang bisa Ibu berikan untuk kita bisa berdiskusi untuk memecahkan masalah ini Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih Pak Wahyu, selamat siang. Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, astaga. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Oh iya, ada apa Pak Julhan menghubungi saya? Jadi gini Bu, kemarin kan saya ngajar di kelas nih Bu. Ternyata ketika saya ngajar itu ada beberapa masalah yang saya temui Bu. Ya. Utamanya itu ketika saya mau ke pembelajaran inti Bu. Di sana kan saya ada pembelajaran kelompok. Nah, ketika saya bagi kelompok, ternyata siswa-siswa saya itu tidak mau dibagi kelompoknya, Bu. Dia maunya sama teman-teman rumahnya gitu, teman gengnya aja. Ketika saya buatkan kelompok lain, mereka tidak mau, Bu. Berarti saya ulangi lagi masalah di Pak Julhan. Permasalahan di kelas Pak Julhan, siswanya itu hanya memilih dengan kelompok dengan teman maunya dia ya? Iya, Bu, benar sekali. Bentuk geng-geng. Iya, Bu. Iya. Dari topik pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang ingin Pak Julhan dapatkan dari pembicaraan kita ini? Oke, nanti pada akhirnya Bu, saya mau ada solusi nih Bu dari permasalahan yang saya sebutkan tadi, yang siswa saya tidak mau nih dibagi jadi dibagi kelompok sesuai dengan yang telah kita sepakati Bu. Jadi Pak Julhan ingin mendapatkan solusi. Iya Bu, benar. Kira-kira situasi di kelasnya Pak Julhan itu sekarang seperti apa? Oh iya Bu, siswa saya di sana tingkat keakraban secara menyeluruh nih Bu ya, belum terjalin secara maksimal katanya Bu. Jadi di kelas saya itu saya lihat ada kubu-kubu atau kelompok yang terbentuk. Di kelompok siswa saya yang perempuan aja Bu, ada lebih dari 2 geng yang terbentuk. Terus yang di laki ada 2 geng Bu. Ada di yang laki gengnya sesuai dengan tempat tinggalnya Bu. Yang tinggal di lokasi A, gengnya sama teman di lokasi A-nya gitu. Yang tinggal di dusun sebelahnya, gengnya sama teman dusunnya gitu Bu. Sementara yang di perempuan
dia membagi diri sesuai dengan kompetensinya Bu. Saya lihat yang pintar sama yang pintar gitu, yang apa namanya, yang menengah sama yang menengah gitu, terus yang tingkat kompetensinya rendah sama teman yang rendah gitu Bu. Jadi tidak bisa ada perkembangan kalau menurut saya gitu. Berarti dong kasihan yang tidak punya kelompok ya Pak Nah, Johan ya? itu makanya Bu. Oke. Nah, dari permasalahan di kelas Pak Johan itu apa yang mempengaruhinya sehingga seperti itu Pak Johan? Kemungkinan gini Bu. Di kelas sebelumnya kayaknya belum pernah nih mereka melaksanakan pembelajaran kelompok di kelas sebelumnya. Kemudian ada juga pengaruh tingkat ekonomi sama sosial mereka di sana juga. Nah, kayaknya itu yang mempengaruhi terjadinya permasalahan seperti ini di kelas saya. Itu pengaruhnya ya Pak Guru ya? Oke. Terus dari pengaruh yang tadi itu, situasi apa yang Pak Guru inginkan? Saya mau mereka bisa nih Bu kerjasama di kelasnya dengan temennya yang mana saja, baik itu yang tingkat ekonominya berbeda, terus dari tempat tinggal yang berbeda, status sosialnya berbeda, tingkat kemampuannya berbeda. Jadi saya mau mereka bisa bekerjasama dengan siapa saja gitu di teman kelasnya. Nah, dari situasi yang diinginkan Pak Guru Johan ini, kira-kira apa yang bisa membuat hal itu terwujud, Pak Guru? Gimana ya Bu? Menurut saya perlu memberikan pemahaman kepada mereka terkait pentingnya keterampilan kecerdasan emosional terkait dengan keterampilan berelasi Bu. Kemudian saya juga kayaknya perlu melakukan review terkait dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama siswa di kelas saya Bu. Oke, berarti saya tegaskan lagi ya Pak Johan, yang bisa membuat hal terwujud itu yaitu satu, meningkatkan pemahaman tentang kecerdasan emosional dan relasi ya, kemampuan berelasi. Dan yang kedua, perlu direview lagi tentang pembuatan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelasnya. Ya. Nah, kapan Pak Johan nih mulai kira-kira supaya situasi Pak Johan yang Pak Johan inginkan itu terwujud? Kapan mulai aksinya nih? Saya tunggu. Oke Bu. Untuk review keyakinan kelasnya Bu, insya Allah besok pagi Bu saya lakukan sama siswa-siswa saya di kelas supaya mereka bisa mengingat lagi keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kemudian untuk ini Bu, untuk peningkatan pemahaman mereka terkait pentingnya keterampilan berelasi, saya butuh bantuan dari teman guru Bu. Guru siapa itu? Bu guru agama kayaknya Bu, supaya nanti ibu guru agama bisa mengaitkan ini juga, bisa mengaitkan keterampilan berelasi ini di agama Islam Bu, kayak gimana gitu. Jadi ketika mereka sudah paham tentang keterampilan berelasi dan keterampilan kecerdasan emosionalnya, mereka tidak memilih kelompok lagi. Bu. Apa yang disiapkan untuk itu? Ayo Pak Johan, kira-kira apa yang disiapkan? Prosesnya berjalan lancar. Oke, saya butuh perencanaan yang matang Bu. Kemudian kayaknya saya butuh lagi bahan-bahan kayak kertas manila, spidol, terus gunting nanti untuk membuat keyakinan kelas lagi Bu. Soalnya saya lihat juga kemarin di kelas, keyakinan kelas yang kita buat itu udah mulai lecek Bu di depan. Mungkin itu yang buat mereka nggak tertarik membacanya. Iya, kayaknya gitu Bu. Kayaknya perlu dihias juga Bu. Oke, berarti Pak Johan sudah ada bayang-bayang nih untuk action ya Pak Johan ya. Oke, makasih banyak Bu. Makasih ya Pak Johan sudah ngobrol-ngobrol seru dengan saya, tidak tegang meskipun saya sebagai kepala sekolah di sini. Bu. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita tadi, hal apa yang bisa disimpulkan nih? Apa rangkuman dari ngobrolan kita? Bu. Jadi tadi kan saya bingung Bu, gimana penyelesaian masalah di kelas saya, mana ada
siswa-siswa saya yang membentuk geng-geng atau kubu-kubu yang menyulitkan ketika ada pembelajaran kelompok. Nah, selanjutnya saya menemukan solusi. Solusinya ada dua. Ada yang pertama, saya akan melakukan sosialisasi terkait pentingnya berelasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan review keyakinan kelas saya. Ya. Wah, ternyata obrolan kita seru juga Nggih. Pak Johan ya. Udah Nggih, Pak Bu. Johan sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nggih, nggih. Jangan segan-segan nanti ketika ada masalah lagi atau bagaimana hasil dari solusi Pak Johan bisa menghubungi saya lagi ya Pak Johan ya. Nggih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Selamat siang Pak Johan. Selamat